Asia Selatan, kawasan yang kaya akan sejarah, budaya, dan dinamika sosial yang kompleks dari lahirnya peradaban besar di lembah Sungai Indus, hingga munculnya berbagai isu kontemporer yang mengguncang dunia modern. Kawasan ini selalu menyimpan cerita menarik untuk dipelajari. Dua buku menarik ini membahas dari dua sudut pandang berbeda buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan karya Nurzenki Ibrahim membawa kita menelusuri jejak panjang sejarah dari masa Hindu dan Buddha, masuknya Islam, penjajahan Inggris, hingga perjuangan kemerdekaan negara-negara seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Sementara itu, buku isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan karya Putu Titah Kawitri Resen dan rekan-rekan mengajak kita menatap masa kini. Buku ini membahas tantangan modern seperti konflik politik, krisis ekonomi di Sri Lanka, diskriminasi sosial pernikahan anak, hingga masalah kemanusiaan dari migrasi. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana sejarah dan realitas modern saling bertautan membentuk wajah Asia Selatan hari ini. Saksikan video ini berikutnya. Check it out. Buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan karya Nurzenki Ibrahim merupakan salah satu karya ilmiah yang komprehensif dalam menjelaskan perjalanan panjang sejarah kawasan Asia Selatan yang mencakup negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Maladewa. Dalam buku ini, penulis berupaya menggambarkan bagaimana kawasan Asia Selatan menjadi salah satu pusat peradaban besar dunia yang memiliki pengaruh luas dalam bidang agama, kebudayaan, sosial, dan politik. Buku ini disusun secara sistematis berdasarkan periodisasi sejarah mulai dari masa kuno, pertengahan, hingga modern, sehingga pembaca dapat memahami perkembangan tiap negara secara berurutan dan kontekstual. Pada bagian awal, Nurzenki menyoroti masa kuno sebagai periode lahirnya berbagai peradaban besar seperti peradaban lembah Sungai Indus yang menjadi dasar bagi tumbuhnya kebudayaan Hindu dan Buddha di wilayah tersebut. Di bagian ini juga dijelaskan bagaimana ajaran-ajaran spiritual dan sistem sosial seperti kasta terbentuk dan berakar dalam kehidupan masyarakat India kuno. Selanjutnya, pada masa pertengahan, buku ini menyoroti munculnya pengaruh Islam yang masuk melalui perdagangan dan penaklukan serta bagaimana kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Delhi dan Kerajaan Mughal berperan penting dalam mengubah struktur sosial, budaya, dan politik di kawasan itu. Penulis menggambarkan bahwa perpaduan antara kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam melahirkan peradaban baru yang kaya akan nilai toleransi, seni, dan ilmu pengetahuan. Namun, buku ini juga menyoroti munculnya ketegangan sosial akibat perbedaan keyakinan dan sistem sosial yang kompleks di wilayah tersebut. Pada bagian berikutnya, Nurzenki membahas secara mendalam masalah kolonialisme barat, terutama kekuasaan Inggris di India yang membawa dampak besar terhadap kehidupan ekonomi,
pendidikan, dan politik masyarakat Asia Selatan. Penulis menjelaskan bagaimana kebijakan kolonial seperti monopoli ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, serta sistem administrasi modern menimbulkan penderitaan sekaligus kesadaran nasional di kalangan rakyat. Gerakan kemerdekaan di berbagai negara Asia Selatan dijabarkan dengan cukup detail, terutama peran tokoh-tokoh besar seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah yang memperjuangkan kebebasan bangsa mereka dari belenggu penjajahan. Buku ini kemudian menelusuri proses pembentukan negara-negara baru setelah kemerdekaan, seperti pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947, Bangladesh yang diikuti oleh berdirinya Bangladesh tahun 1971, serta bagaimana negara-negara seperti Nepal, Bhutan, dan Maladewa menjalani proses modernisasi dalam hubungan luar negeri di tengah dinamika kawasan yang kompleks. Pada bagian modern, penulis menyoroti sebagai tantangan pasca kolonial, termasuk konflik perbatasan antara India dan Pakistan, ketegangan etnis dan agama, kemiskinan, serta kesenjangan sosial yang masih menjadi masalah utama di Asia Selatan hingga kini. Selain membahas aspek politik, buku ini juga menekankan peran agama dan kebudayaan sebagai benang merah yang menghubungkan seluruh sejarah kawasan Asia Selatan ini. Nurzenki menjelaskan bagaimana warisan budaya dan ajaran keagamaan dari masa lalu masih menjadi identitas kuat masyarakat Asia Selatan, baik dalam kehidupan sosial maupun sistem pemerintahan modern. Buku ini menegaskan bahwa untuk memahami Asia Selatan secara utuh, seseorang tidak dapat memisahkan antara aspek sejarah, agama, dan budaya karena ketiganya saling berkaitan erat. Di bagian akhir, penulis mengajak pembaca untuk melihat pentingnya kerjasama regional antar negara di kawasan Asia Selatan, misalnya melalui organisasi seperti SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, yang berupaya mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemajuan ekonomi bersama di tengah perbedaan politik dan kebudayaan yang beragam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, serta disertai dengan penjelasan kronologis yang rapi dan gambar pendukung, buku ini memberikan gambaran luas tentang dinamika sejarah kawasan Asia Selatan dari masa ke masa. Melalui buku ini, pembaca dapat memahami bagaimana pengalaman panjang kolonialisme, pengaruh agama, dan perjuangan kemerdekaan membentuk karakter serta identitas nasional negara-negara di Asia Selatan hingga saat ini. Buku ini bukan hanya berisi uraian peristiwa sejarah, tetapi juga refleksi tentang bagaimana peradaban yang lahir di wilayah tersebut menjadi salah satu warisan penting dalam sejarah dunia. Buku Isu-isu Kontemporer di Kawasan Asia Selatan karya Putu Titah Kawitresan dan rekan-rekan penulis lainnya tahun 2023 menghadirkan pembahasan luas mengenai berbagai persoalan terkini yang mewarnai kawasan Asia Selatan, dengan menyajikan analisis yang mengombinasikan aspek sosial, politik,
ekonomi, budaya, dan agama, di mana dan dibuka dengan pengantar wilayah Asia Selatan sebagai objek studi kawasan yang mempunyai karakteristik unik berupa keragaman etnis, agama, dan sistem sosial yang kompleks. Selanjutnya, buku ini mengulas tema keamanan regional seperti ketidakamanan di kawasan, konsekuensi deklarasi seperti Lahore Declaration sebagai tameng penggunaan senjata nuklir antara negara India dan Pakistan. Kemudian, membahas keamanan pangan yang tampak sulit dicapai, misalnya diskriminasi berdasarkan sistem kasta dalam distribusi makanan di negara India. Dan krisis ekonomi seperti yang dialami oleh Sri Lanka yang digambarkan sebagai perfect storm. Di bagian lain, buku ini menyoroti isu sosial, budaya, dan kemanusiaan seperti pernikahan anak kecil di Bangladesh, fenomena migrasi atau hijrah yang sering dianggap sebagai solusi tetapi bergulat dengan jeruji sosial. Pembersihan etnis kelompok Lot Sampah di Butan sejak 1980-an hingga masalah keamanan manusia dalam industri fast fashion di Bangladesh serta perdagangan manusia, prostitusi anak, dan perbudakan anak yang menandai sisi kelam pembangunan di kawasan tersebut. Dengan penyajian yang dikemas secara sederhana namun tetap kaya akan tema dan dikonsep sebagai acuan bagi mahasiswa, hubungan internasional maupun pembaca umumnya yang ingin memahami dinamika Asia Selatan kontemporer, buku ini memperlihatkan bahwa kompleksitas permasalahan di Asia Selatan bukan hanya soal politik antar negara, tetapi juga sangat melekat pada kondisi internal masyarakat, struktur sosial, identitas budaya, dan perubahan ekonomi global yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan karya Nur Zengki Ibrahim dan buku Isu-isu Kontemporer di Kawasan Asia Selatan karya Putu Tita Kawitri Resen dan kawan-kawan sama-sama membahas kawasan Asia Selatan. Namun, keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Buku karya Nur Zengki lebih menitik beratkan pada aspek historis, menggambarkan perjalanan panjang kawasan Asia Selatan dari masa peradaban kuno hingga masa modern dengan penekanan pada pembentukan negara, pengaruh agama, kolonialisme, dan perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, buku karya Putu Titah Kawitri Resen berfokus pada isu-isu aktual dan kontemporer yang terjadi setelah masa kemerdekaan, seperti konflik politik antara India dan Pakistan, krisis ekonomi di Sri Lanka, diskriminasi sosial, pernikahan anak, migrasi, hingga masalah kemanusiaan dan perdagangan manusia. Jika buku Nur Zengki memberikan landasan historis dan pemahaman kronologis tentang bagaimana kawasan ini terbentuk, maka pada buku Putu Titah Kawitri memberikan analisis tematik dan krisis terhadap persoalan modern yang dihadapi negara-negara di kawasan tersebut. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi. Buku pertama membantu memahami akar sejarah dan latar belakang Asia Selatan, sedangkan buku kedua memperlihatkan realitas dan tantangan masa kini yang muncul dari dinamika sejarah tersebut.